Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rima Hilda, channel tentang pelajaran kimia ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang pH campuran asam dan basa, dimana banyak siswa yang masih bingung ketika asam dan basa direaksikan, kemudian akan dihitungnya dengan rumus apa, mau pakai hidrolisis kah atau penyangga kah, itu suka banyak pertanyaan seperti itu ya. Oke, langsung saja ya. Di sini ada yang namanya asam direaksikan dengan basa, itu nanti pasti akan menghasilkan garam dan air ya. Konsep ini harus tahu dulu ya, jadi harus bisa mereaksikannya dulu ya. Oke, ketika asam dan basa direaksikan akan menjadi garam dan air, itu bisa terjadi 3 kemungkinan ya. Yang pertama, bisa terjadi larutan garam ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi larutan asam atau basa kuat. Dan yang ketiga bisa jadi larutan penyangga ya. Larutan penyangga. Ya. Oke, kemudian jika asam dan basa habis bereaksi, ini sekarang yang pertama, jika habis bereaksi untuk pereaksi atau reaktan ya, pereaksi asam dan basanya habis, itu adalah terbentuk larutan garam ya. Nanti akan terbentuk larutan garam. Berarti di sini nanti menentukan pH-nya adalah menggunakan pH dari garam ya, atau pH hidrolisis ya. pH hidrolisis. Jadi kalau asam dan basa habis, itu nanti akan terjadi hidrolisis ya. Yang sudah kita ketahui juga, hidrolisis itu kan ada 4 ya. Oke. Yang pertama, jika hidrolisisnya itu adalah nanti asam kuat dengan basa kuat ya, nanti pH-nya pasti netral atau sama dengan 7 ya. Ingat ya, asam kuat dan basa kuat harus dihafalkan kembali ya. Silahkan bisa dilihat di video saya sebelumnya. Oke, kemudian yang kedua, jika asam kuat dengan basa lemah, maka nanti pH-nya akan kurang dari 7 ya. pH kurang dari 7. Rumusnya bagaimana? Rumusnya H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasinya garam ya. Kemudian yang ketiga, jika asam lemah dengan basa kuat ya, nanti pH-nya akan lebih besar dari 7 ya. Karena di sini hidrolisis bagian basa, maka OH- ya sama dengan, pakai rumus OH- sama dengan akar dari KW per Ka kali konsentrasi garam. Kemudian yang keempat, kalau dari asam lemah dengan basa lemah, nanti pH-nya tergantung ya. Artinya membandingkan dulu nilai Ka dan Kb-nya dulu. Kalau lebih besar Ka, berarti nanti akan menggunakan rumus H+ sama dengan akar dari KW per KB kali Ka ya. Kalau yang lebih besar Kb-nya, berarti OH- sama dengan akar dari KW per Ka kali KB. Jadi nanti di sini
untuk yang lemah dengan lemah tergantung Ka dan Kb-nya ya, tergantung ya. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kuncinya dari materi pH campuran itu adalah kudu hafal larutan asam kuat dan basa kuatnya ya. Oke. Ini kalau habis. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang bersisa. Oke. Yang bersisa misal salah satu asam atau basa bersisa ya. Oke. Yang pertama, jika yang bersisa adalah asam atau basa kuat, intinya yang kuat. Kalau sisa yang kuat berarti nanti terbentuk larutan asam atau basa kuat ya. Di sini terbentuk larutan asam atau basa kuat gitu ya. Sehingga nanti pH-nya menggunakan pH yang asam atau basa kuat. Ingat ya rumusnya ya. Untuk yang di bab pertama ya, kalau asam kuat berarti H+ sama dengan A kali Ma ya. Sedangkan kalau yang kuat basa berarti OH- sama dengan B kali Mb. Lalu yang berikutnya sisa yang lemah. Yang kedua sisa asam atau basa lemah. Berarti nanti di sini terbentuk larutan penyangga. Ya, terbentuk larutan penyangga. Sehingga penyangga itu kan ada penyangga asam dan penyangga basa ya. Kalau penyangga asam itu H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Sedangkan untuk penyangga basa OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam ya. Oke, untuk contoh soalnya ya, saya kasih contoh soal 3 nomor ya. Oke, dikerjakan dulu dari nomor 1 ya. Jawab nomor 1. Di situ diketahui 50 ml larutan NH3 0,2 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan HCl 0,2 m. Maka pH larutan yang terjadi adalah, oke, diketahui dulu di situ ada NH3 50 ml dengan 0,2 molar. Cari molnya ya, dikali sama dengan 10 milimol. Kemudian yang HCl juga 50 ml dengan 0,2 m sama dengan 10 milimol. Ya. Oke. NH3 direaksikan dengan HCl itu kan akan menjadi NH4Cl ya. Oke. MRS. Ini 10 untuk NH3-nya, HCl-nya 10. Ini sudah setara, berarti ini habis ya, Dek. Habis. NH4Cl-nya 10, 10. Habis. Asam dan basa direaksikan tetapi habis bereaksi, berarti akan masuk ke rumus hidrolisis.
ya. Oke, rumus hidrolisisnya ini adalah hidrolisis apa? NH4Cl. Garamnya yang terbentuk NH4Cl. Yang kuat adalah Cl-nya ya, berarti hidrolisis sebagian asam ya. Kalau sebagian asam berarti nanti H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garamnya ya. Oke, KW-nya sendiri 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5, konsentrasi garam itu mol per volume total. Mol per volume total ya. Oke, sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5, molnya 10 per volume totalnya tadi berapa? 50 sama 50 berarti 100 ya. 100. Oke. Sama dengan H+-nya sama dengan akar dari 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 1 berarti akar dari 10 pangkat min 10. Otomatis 10 pangkat min 5 sehingga pH-nya min log H+ sama dengan min log 10 pangkat min 5 ya. Oke, untuk yang kedua di situ diketahui ada NH4 ya. Tadi ada NH4OH 25 ml 0,2 m dengan HCl ya. HCl 25 ml, 25 dikali 0,1 berarti 2,5 milimol ya. Direaksikan dulu, dijawab ya ini ya. Oke, NH4OH plus HCl menjadi NH4Cl plus H2O ya. MRS. NH4OH-nya itu 5 milimol, kemudian HCl-nya 2,5 milimol. Ya. Ini berarti kan yang habis adalah HCl-nya ya, habis bereaksi. Oke, cari molnya basa lemahnya 1 per 1 kali 2,5. 2,5. NH4Cl juga 2,5 ya, 1 per 1 kali 2,5 berarti 2,5. Basanya 5 dikurangi 2,5. 2,5. Oke, berarti di sini reaksinya adalah sisa yang lemah. Kalau sisa yang lemah berarti pakai rumus penyangga ya. Penyangganya penyangga apa? Penyangga basa karena basa lemah yang bersisa. Oke, berarti OH- sama dengan KB kali NB per N garam. KB-nya 10 pangkat min 5. Kemudian NB-nya 2,5, N garamnya juga 2,5 ya. Jadi yang diambil ada yang pada saat S ya Dek ya, mol sisa. Dicoret 10 pangkat min 5. Berarti POH sama dengan min log OH min. Min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Yang ditanyakan pH berarti pH sama dengan 14 min 5 sama dengan 9. Oke, untuk yang ketiga diketahui tadi ada HBr 300 ml 0,25 molar direaksikan dengan NH4OH 200 ml 0,35 molar ya. Oke, cari molnya dulu dikali ya biasa ya. 300 dikali 0,25 itu sama dengan 75 milimol. Sedangkan yang bawah 200 kali 0,35 sama dengan 70 milimol. Oke, direaksikan dulu ya. Ada HBr plus NH4OH menjadi NH4Br plus H2O MRS. Mula-mula HBr-nya 75. Kemudian NH4OH-nya 70. Yang habis kan NH4OH ya. Ini udah setara ya.
yang habis NH4OH, kemudian HBr-nya 1 per 1 kali 70 ya. Ini juga 70. Kemudian basa lemahnya itu habis, HBr-nya itu sisa 5. Berarti di sini adalah ada sisa yang kuat ya. Ingat asam kuat ya, ada 6 asam kuat yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Oke, berarti ini adalah kalau ada sisa yang kuat berarti pakai hitungan pH yang kuat. Berarti H+ sama dengan A kali Ma ya. A adalah valensi asamnya. HBr hanya ada berapa valensi asamnya? Ada 1, berarti 1. Ma adalah mol per volume total. Ya, 1. Molnya berapa tadi? Mol yang bersisa ada 5. Berarti 5 per volume totalnya 300 tambah 200 500. Berarti sama dengan 10 pangkat min 2 ya ini. 1 per 100 kan 10 pangkat min 2 ya. Molar. Sehingga pH sama dengan min log H+. Min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2.